Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Setia dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan Managing Global Human Research. Berikut nama dari anggota kelompok 7. Oke, jadi yang pertama di sini aku bakal ngejelasin tentang The Manager's Global Challenge atau tantangan yang dihadapi oleh seorang manajer dalam pasar global. Nah, jadi bisnis sekarang itu makin banyak yang go internasional, tapi hal itu tuh jadi peluang besar buat perusahaan, terus juga jadi tantangan buat manajer. Soalnya setiap negara itu punya budaya, terus aturan, dan juga kondisi yang berbeda. Nah, strategi itu berhasil di satu negara belum tentu berhasil juga. Oke, selanjutnya di sini aku mau ngejelasin what is International Human Resource Management atau HRM. Nah, jadi HRM atau International Human Resource Management adalah pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan internasional. Nah, tugasnya itu mulai dari rekrutmen, pelatihan, penilaian kerja, pemberian gaji, sampai pengelolaan karyawan yang bekerja di luar negeri. Oke, selanjutnya ada adapting human resource activists to inter-country difference. Jadi perusahaan internasional itu harus menyesuaikan cara mengelola karyawan dengan kondisi masing-masing negara. Nah, perbedaannya bukan cuma lokasi, tapi juga budaya, hukum, politik, dan ekonomi. Karena itu, kebijakan sumber daya manusia itu harus dibuat sesuai dengan negara tempat perusahaan. Oke, selanjutnya ada cultural factors atau faktor budaya. Nah, budaya itu sangat mempengaruhi cara orang bekerja dan mengambil keputusan. Misalnya di Amerika Serikat dan Kanada, hubungan atasan dan bawahan itu cenderung lebih setara. Sedangkan di beberapa negara lain kayak Indonesia, keputusan itu lebih banyak ditentukan oleh atasan. Terus buat memahami perbedaan budaya ini, ada sistem yang namanya Hofstede. Itu membuat beberapa dimensi budaya yang sering digunakan dalam bisnis internasional. Oke, jadi yang pertama ada faktor hukum. Nah, jadi di sini tuh kita bakal ngejelasin aturan PHK beda negara dan beda cerita. Nah, jadi hukum di setiap negara itu punya cara sendiri buat ngelindungin pekerjaannya, terutama pas urusan macet atau PHK karyawan. Contohnya ada negara India, Brazil, dan Eropa. Nah, aku bahas dari negara India dulu. Nah, jadi di negara India itu kalau perusahaan punya karyawan lebih dari 100 orang, nggak bisa asal PHK, jadi harus izin dulu ke pemerintahnya. Terus kalau di negara Brazil, boleh-boleh aja sih PHK karyawan tanpa alasan, tapi siap-siap aja kena denda 4% dari total gaji si karyawan buat ganti ruginya. Terus kalau di negara Eropa, nggak ada istilah hari ini dipecat, besok nggak masuk. Nah, tapi di negara Eropa itu, di sana ada dewan pekerja. Jadi kalau mau ambil keputusan apa-apa, suara karyawan itu harus didengar terlebih dahulu. Oke, yang kedua ada faktor ekonomi. Nah, itu tuh ngejelasin beda sistem dan juga beda fleksibilitas. Nah, gimana negara ngatur ekonomi itu ngaruh banget ke kebebasan human resource. Contohnya yang pertama itu ada ekonomi pasar, kayak di negara Amerika. Nah, jadi pemerintah itu jarang ikut campur, makanya kalau mau PHK karyawan, di sini tuh jauh lebih gampang dan fleksibel ngikutin kondisi pasar. Terus yang kedua itu ada ekonomi terencana kayak Korea Utara. Nah, semuanya itu diatur sama negara. Jadi human resource di perusahaan itu cuma bisa manut sama rencana yang udah dibikin sama pemerintah. Terus yang ketiga itu ada ekonomi campuran kayak China. Nah, jadi gabungan antara perusahaan swasta dan BUMN atau badan usaha milik negara. Nah, di sini itu aturan PHK lumayan ribet dan biaya buat gaji karyawan itu beda-beda tergantung daerahnya. Oke, di sini aku mau kasih contoh kasus di Uni Eropa yang bebas. Nah, jadi Uni Eropa itu kan ada 27 negara yang gabung jadi satu pasar. Nah, kelebihannya perusahaan itu jadi gampang kalau mau mindahin karyawan kerja dari suatu negara ke negara Eropa lain. Sedangkan kekurangannya itu tiap negara tetap punya aturan lokal yang harus dipatuhi. Contohnya kayak negara Jerman, Italia, dan Norwegia. Nah, kalau di Jerman, mecat orang itu susahnya lebih dari negara lain. Terus kalau di Italia, kalau karyawan kerjanya itu nggak becus atau nggak bisa kerja, itu nggak bisa dijadiin alasan buat langsung PHK. Terus kalau di Norwegia, kalau mau PHK itu harus punya bukti konkret yang bisa menjelaskan kenapa karyawan itu harus di PHK. Nah, oke, jadi yang
terakhir aku bakal ngejelasin contoh kasus di China. Nah, jadi dulu perusahaan asing itu senang banget buka pabrik di China karena tenaga kerjanya murah banget, terus aturannya juga fleksibel. Nah, tapi sekarang udah berubah total. Jumlah pekerja di China itu mulai berkurang dan pemerintah China itu ngeluarin undang-undang baru yang ngebela karyawan. Nah, efeknya sekarang perusahaan wajib bikin kontrak tertulis, terus lapor data ke karyawan, ke pemerintah, dan wajib bayar pesangon. Ditambah lagi sekarang juga sering ada demo, terus demo kerja atau mogok kerja, dan pemerintah suka ikut campur lewat serikat pekerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang Staffing the Global Organization. Di sini kita masuk ke fokus utama dari HR internasional. Nah, tugas HR di level global yaitu memilih karyawan, melatih, menilai kinerja, dan mengelola karyawan di berbagai negara. Nah, yang menjadi masalah utamanya saat ini yaitu siapakah yang harus mengisi posisi luar negeri. Dan lebih baik kita memakai karyawan ekspatriat atau karyawan lokal. Pilihan ini sangat penting karena semuanya itu akan mempengaruhi biaya, budaya kerja, dan efektivitas dari operasional. Selanjutnya itu ada international staffing home or lokal. Nah, di sini kita akan membahas dua pilihan utama yang tadi sudah kita singgung. Yang pertama itu ekspatriat. Apa sih ekspatriat? Jadi ekspatriat itu adalah karyawan yang bekerja di luar negara asalnya untuk si perusahaan. Jadi simpelnya orang ini itu akan dikirim ke perusahaan ke negara lain untuk bekerja di cabang atau proyek internasional perusahaan tersebut. Nah, kelebihan dari ekspatriat, yang pertama, dia itu bisa membawa budaya perusahaan pusat. Karena karyawan ekspatriat itu berasal dari kantor pusat, mereka itu sudah memahami bagaimana cara kerja dari perusahaan itu dan budayanya. Saat mereka ditempatkan di negara lain, mereka itu bisa membantu karyawan untuk menerapkan budaya perusahaan yang sama. Selanjutnya, mereka itu sudah memahami sistem dari perusahaan. Ekspatriat itu biasanya sudah berpengalaman bekerja di perusahaan tersebut, sehingga tidak perlu lagi mereka harus belajar dari awal mengenai prosedur, aturan, maupun strategi perusahaan. Hal ini membuat pekerjaan itu bisa lebih efektif. Selanjutnya, mereka itu bisa menjaga kontrol dari pusat. Dengan menempatkan orang dari kantor pusat, perusahaan itu dapat memastikan bahwa kebijakan dan tujuan perusahaan itu dapat dijalankan dengan baik di cabang luar negeri serta memudahkan komunikasi dengan kantor pusat. Namun kekurangan dari karyawan ekspatriat yang pertama itu mahal, mencakup dari biaya relokasi, gaji, dan lain sebagainya. Dan juga karyawan ekspatriat itu lumayan cukup sulit untuk beradaptasi dengan budaya baru. Selanjutnya itu ada karyawan lokal atau host country nationals. Nah, apa itu host country nationals? Jadi, host country nationals ini adalah karyawan yang berasal dari negara tempat perusahaan itu beroperasi. Jadi, mereka itu bukan dikirim ke luar negeri, tapi orang asli dari negara tersebut. Apa saja kelebihan dari karyawan lokal? Yang pertama, biayanya itu lebih murah dibandingkan karyawan ekspatriat. Nah, yang kedua, itu mereka lebih paham akan budaya lokal dari perusahaan maupun negara dari tempat perusahaan itu beroperasi. Yang ketiga, mereka itu lebih memahami hukum dan pasar atau pelanggan yang ada di tempat perusahaan mereka beroperasi. Namun, kekurangan juga dari karyawan lokal, yang pertama itu mereka itu perlu pelatihan budaya perusahaan, dan juga ini cukup sulit karena ini sulit untuk dikontrol oleh kantor. Selanjutnya ada internationalization stage, value, and staffing policy. Keputusan menggunakan karyawan ekspatriat ataupun karyawan lokal dalam satu perusahaan internasional itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang tadi sudah kita bahas, yaitu biaya, ketersediaan tenaga kerja lokal, preferensi manajemen. Nah, berdasarkan pendekatan tersebut, di sini ada 3 orientasi utama dalam perekrutan global. Yang pertama itu ada etnosentrik. Nah, pendekatan ini umum pada perusahaan yang baru memulai ekspansi internasional karena memudahkan untuk transfer pengetahuan dan menjaga budaya perusahaan. Yang kedua itu ada polisentrik.
Nah, pendekatan ini biasanya digunakan ketika perusahaan itu sudah memiliki anak perusahaan yang lebih mandiri. Nah, yang ketiga itu ada global atau geosentrik. Nah, perusahaan ini memilih kandidat terbaik dari seluruh dunia, baik dari asal negaranya atau negara tuan rumah maupun selanjutnya itu ada using global filter teams. Nah, ini adalah kelompok karyawan yang berada di lokasi berbeda di seluruh dunia, tapi berada dalam level yang sama dalam organisasi dan bekerja sama juga melalui teknologi untuk menyelesaikan proyek atau tugas tertentu. Namun, ada pula tantangannya, seperti mereka harus membangun kepercayaan perusahaan, menjaga kekompakan tim, membentuk identitas tim, dan mengatasi rasa terisolasi antar anggota. Selanjutnya ada selecting international manager. Seleksi manajer internasional itu mirip dengan seleksi manajer domestik, tapi di sini lebih fokus pada kemampuan adaptasi budaya, stres di negara asing, dan tantangan keluarga. Nah, perusahaan ini memberikan realistic preview, melakukan adaptability screening, serta menggunakan tes seperti overseas assignment inventory untuk menilai kesiapan dari si kandidat calon manajer internasional tersebut. Nah, perusahaan itu harus memperhatikan peraturan hukum juga di negara tempat penugasan si manajer tersebut, karena selanjutnya ada avoiding early expatriate returns. Nah, banyak sekali penugasan kerja ke luar negeri atau expatriate assignment itu gagal sehingga karyawan itu harus pulang lebih cepat dari yang direncanakan. Biasanya penyebab utamanya itu bukan karena kemampuan teknis, melainkan karena kurang mampunya beradaptasi dengan budaya baru, masalah keluarga seperti pasangan atau anak yang sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, atau harapan terhadap perusahaan yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau misalnya itu seperti kayak berharap mendapat promosi setelah mereka kembali. Nah, karena itu perusahaan itu harus memilih kandidat yang tidak hanya ahli secara teknis tetapi juga mudah beradaptasi, dan juga mereka juga harus memberikan gambaran realistis tentang kehidupan di luar negeri sebelum mereka melakukan pemberangkatan seorang kandidat. Mereka juga harus memberikan orientase budaya dan pelatihan bahasa kepada sang kandidat, dan juga mereka harus melibatkan serta mempersiapkan keluarga karyawan, dan juga mereka harus menjaga komunikasi dan dukungan selama masa penugasan. Karena kegagalan ekspatriat yang sangat mahal bagi perusahaan, maka perusahaan itu harus melakukan berbagai cara untuk meningkatkan keberhasilan karyawan yang ditugaskan ke luar negeri. Nah, caranya itu seperti yang pertama, mereka harus memilih karyawan yang mudah beradaptasi dan pandai bersosialisasi. Yang kedua, itu mereka harus memberikan gambaran yang realistis tentang kehidupan dan pekerjaan di luar negeri. Yang ketiga, mereka harus mempersiapkan serta melibatkan pasangan atau keluarga mereka sebelum melakukan keberangkatan. Yang keempat, itu harus memberikan orientasi seperti pelatihan dan fasilitas yang memadai. Terus juga harus menyediakan mentor atau global buddy untuk membantu seorang kandidat ini beradaptasi di negara tujuannya. Nah, terus juga mereka harus memberikan dukungan karir dan pendampingan dari pelatih atau mentor profesional. Terus juga mereka harus menjaga komunikasi secara aktif dan ekspatriat selama penugasan. Terus juga mereka harus memahami tujuan utama pada karir mereka, dan juga membantu si karyawan tersebut untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya kita akan membahas training and maintaining employees abroad, yaitu orienting and training employees on international assignment. Nah, di sini membahas tentang bagaimana si perusahaan ini mempersiapkan karyawan yang ditugaskan bekerja di luar negeri ekspatriat agar dapat berhasil dalam penugasannya.
Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, perusahaan ini harus mempersiapkan karyawan yang akan bekerja di luar negeri nantinya, agar mereka mampu menghadapi budaya, bahasa, dan lingkungan kerja yang berbeda. Nah, lalu ada pelatihan sebelum berangkat. Ini sangat penting agar si karyawan ini tahu bahasanya bagaimana, budayanya bagaimana, cara berbisnis di lingkungan baru itu bagaimana, dan lain-lain. Lalu ada perusahaan juga harus membantu kebutuhan sehari-hari dari si karyawan yang ekspatriat. Misalnya dari tempat tinggal, sekolah anak, dan asuransi kesehatan yang ada di sana. Lalu membangun hubungan dengan orang lokal. Ini sangat penting karena bisa membantu ekspatriat ini lebih cepat beradaptasi dan si karyawan yang melakukan ekspatriat ini lebih nyaman. Lalu ada pelatihan tidak berhenti setelah tiba di negara tujuan, tetapi tetap berlanjut juga selama masa penugasan untuk meningkatkan kemampuan kerja dan kepemimpinan di daerah tersebut. Lalu ada pengalaman internasional ini membantu karyawan membantu jaringan global, yaitu dengan cara memperluas wawasan dan meningkatkan karir mereka di masa depan nantinya. Yang kedua, kita akan bahas ethics and codes of conduct. Nah, materi ini menjelaskan bahwa perusahaan ini harus memastikan bahwa karyawan yang bekerja di luar negeri tetap mematuhi kode etik dan aturan-aturan yang berada di perusahaan. Nah, fokus utamanya adalah agar si perusahaan ini menetapkan standar etika global, terutama terkait pelanggaran seperti misalnya adanya diskriminasi, pelecehan atau harassment, suap, lalu pelanggaran hukum, dan tata kelola perusahaan. Nah, tujuannya agar si karyawan ini tetap bertindak etis dan tidak melakukan pelanggaran yang merugikan perusahaan saat bekerja di negara lain nantinya. Kita akan membahas performance appraisal of international manager. Nah, di sini kita akan membahas bahwa perusahaan ini menilai kinerja manajer yang bekerja di luar negeri lebih sulit dibandingkan karyawan yang biasanya biasa karena adanya perbedaan budaya. Nah, perbedaan cara berkomunikasi, nilai, dan kebiasaan kerjasama antar negara dapat mempengaruhi penilaian kinerja. Karena itu, penilaian dari rekan kerja dan bawahan lebih baik digunakan untuk pengembangan diri, sedangkan keputusan resmi seperti kenaikan gaji dan evaluasi kinerja sebaiknya mengandalkan penilaian dari atasan. Lalu ada compensating abroad, yaitu bagaimana si perusahaan ini membahas tentang kompensasi atau gaji dan tunjangan bagi karyawan yang ditugaskan ke luar negeri atau ekspatriat. Nah, kompensasi internasional dirancang agar ekspatriat ini tuh tetap memiliki standar hidup yang sama seperti di negara asal gitu. Serta karyawan ini termotivasi untuk menerima dan menjalankan penugasan-penugasan yang berada di luar negeri dengan baik nantinya. Lalu next ada Union Relation Abroad, yaitu materi ini membahas hubungan perusahaan serikat pekerja atau Union Relation di banyak negara umum lebih kuat dibandingkan di Amerika Serikat. Perusahaan yang beroperasi secara internasional harus siap gitu menghadapi serikat pekerja yang lebih aktif dan proses negosiasi yang lebih kuat. Nah, di beberapa negara seperti misalnya negara Eropa, perundingan pekerja bahkan dilakukan pada tingkat industri bukan hanya pada tingkat perusahaan. Nah, intinya manajer ini yang bekerja di luar negeri harus siap gitu menghadapi hubungan industrial dan negosiasi dengan Amerika Serikat, pekerja yang lebih kuat, aktif, dan kompleks dibandingkan yang biasa terjadi di Amerika Serikat. Lalu ada safety abroad, yaitu materi ini membahas perusahaan ini harus beroperasi secara internasional, harus memperhatikan keselamatan dan keamanan kerja yang seperti kita sudah pelajari di minggu atau di chapter lalu. Selanjutnya ada business travel. Nah, materi ini membahas perusahaan ini harus menjaga keamanan karyawan yang melakukan perjalanan bisnis secara internasional karena mereka dapat menghadapi berbagai risiko seperti misalnya kejahatan, terorisme, atau situasi darurat di negara tujuan. Makanya itu si perusahaan ini harus mampu bertanggung jawab gitu. Karena mereka yang sudah memberikan tanggung jawab kepada si karyawan tersebut. Nah, misalnya hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan misalnya antara lain
lain, memberikan informasi dan pelatihan tentang negara tujuan sebelum keberangkatan, lalu juga bisa mengajarkan karyawan cara menjaga keamanan diri dan tidak menarik perhatian yang tidak perlu, lalu memantau kondisi keamanan negara tujuan ini secara berkala ini bagaimana, menyediakan sistem keamanan, alat komunikasi, lalu memberikan panduan menghadapi keadaan darurat, dan lain-lain. Itu ada repatriation, yaitu problem and solution. Nah, di sini materi ini membahas setelah karyawan ini selesai bekerja di luar negeri dan kembali ke negara asal, banyak perusahaan yang gagal gitu mempertahankan mereka. Padahal perusahaan tuh sudah mengeluarkan biaya yang besar dan karyawan juga tersebut telah memperoleh pengalaman internasional yang berharga. Nah, masalah ini sering terjadi adalah karyawan diabaikan setelah kembali, tidak mendapatkan posisi yang lebih baik dan tidak ada perkembangan karir yang jelas gitu. Dan pengalaman internasionalnya mereka kurang dihargai, akibatnya ya banyak yang memilih keluar dari perusahaan. Nah, karena itu perusahaan ini perlu memiliki program repatriasi yang baik gitu, misalnya seperti merencanakan karir karyawan bahkan sebelum mereka berangkat ke luar negeri, lalu menjaga komunikasi selama penugasan berlangsung, menyiapkan proses kepulangan beberapa bulan sebelum masa tugas berakhir, dan lain-lain. Selanjutnya, managing HR locally, how to put into practice a global HR system. Jadi di sini itu membahas tentang bagaimana sih cara perusahaan itu beroperasi di banyak negara dan harus memikirkan bagaimana mengelola karyawan di seluruh dunia. Nah, hal ini tuh karena setiap negara itu punya budaya, hukum, dan juga kebiasaan kerja yang pastinya beda-beda. Nah, di sini ada 3 pilihan cara mengelola HR itu secara global. Yang pertama itu menggunakan sistem HR dari negara asalnya. Nah, yang kedua itu membiarkan cabang dari luar negeri mengatur sendiri. Dan yang ketiga menggunakan pendekatan hybrid atau campuran. Selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi standarisasi sistem HR global. Yang pertama di sini ada faktor dipengaruhi oleh budaya negara asal perusahaan. Maksudnya kebiasaan dan cara kerja di negara asal perusahaan itu biasanya akan membawa atau kebawa ke cabang-cabang di negara lain. Misalnya perusahaan Jepang seperti Toyota, mereka itu kan terkenal dengan budaya kerja yang sangat disiplin atau disiplin itu sangat tinggi. Nah, mereka tuh biasanya nggak boleh terlambat atau tidak boleh istirahat pada saat jam kerja atau nggak boleh makan saat jam kerja. Nah, budaya ini tuh diterapkan juga di pabrik Toyota yang ada di Indonesia, bukan cuman pabrik yang ada di Jepang. Yang ketiga itu dipengaruhi oleh sistem ekonomi. Jadi di negara kaya maupun negara maju maupun negara berkembang itu pastinya memiliki standar gaji dan juga fasilitas yang sangat berbeda. Nah, misalnya ini contohnya tuh dari Google yang ada di Amerika. Mereka itu memberikan fasilitas mewah seperti makan gratis, fasilitas gym atau fasilitas mewah lainnya. Nah, kalau diterapkan di Indonesia dengan fasilitas yang sama persis atau di negara-negara berkembang, perusahaan itu akan mengakibatkan kebangkrutan karena biayanya itu kan akan terlalu besar gitu. Jadi standar gajinya juga beda gitu. Yang ketiga itu dipengaruhi oleh sistem ekonomi. Jadi di negara kaya maupun negara maju maupun negara berkembang itu pastinya memiliki standar gaji dan juga fasilitas yang sangat berbeda. Nah, misalnya ini contohnya tuh dari Google yang ada di Amerika. Mereka itu memberikan fasilitas mewah seperti makan gratis, fasilitas gym atau fasilitas mewah lainnya. Nah, kalau diterapkan di Indonesia dengan fasilitas yang sama persis atau di negara-negara berkembang, perusahaan itu akan mengakibatkan kebangkrutan karena biayanya itu kan akan terlalu besar gitu. Jadi
standar gaji juga beda gitu. Yang keempat itu dipengaruhi pengalaman internasional perusahaan. Jadi maksudnya itu semakin sering perusahaan itu membuka cabang di luar negeri, biasanya mereka akan semakin paham bagaimana mereka tuh menyesuaikan diri. Contohnya itu seperti IKEA. IKEA itu sudah memiliki cabang di lebih dari 50 negara. Jadi mereka tuh sudah sangat paham bagaimana sih cara mereka itu menyesuaikan atau beradaptasi di negara-negara lokal yang mereka tuju gitu, atau cabang-cabang di negara mereka lokal lah gitu. Nah, beda dengan perusahaan yang baru aja terjun atau baru pertama kali buka cabang di luar negeri, pastinya mereka akan kurang pemahaman atau masih bingung dengan adaptasi yang ada di negara tujuan tersebut. Yang kelima itu dipengaruhi oleh kondisi anak perusahaan atau cabang perusahaan. Jadi ini tuh maksudnya anak perusahaan atau cabang perusahaan yang biasanya sudah lama berdiri dan lebih matang atau lebih kuat, itu akan lebih diberikan banyak kebebasan untuk mengatur perusahaan itu sendiri. Contohnya seperti Nestle yang ada di Indonesia itu kan sudah berdiri lebih dari puluhan tahun. Nah, jadi tim HR-nya itu yang pasti sudah sangat berpengalaman dalam memegang anak perusahaan itu. Jadi kantor pusat yang ada di Swiss, karena Nestle itu berasal dari Swiss, mereka tuh sudah percaya gitu kepada HR atau tim HR yang ada di cabang Indonesia. Kayak mereka sudah banyak memberikan kebebasan, beda dengan cabang yang baru aja buka. Jadi si kantor pusat itu yang pasti tidak banyak memberikan kebebasan kepada kantor cabang gitu. Karena sudah banyak pengalaman dan sudah lama berdiri, pasti kantor pusat juga pastinya percaya dengan tim HR yang di cabang yang berdiri lama. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah dipengaruhi oleh teknologi. Ini kalau perusahaan memiliki teknologi yang canggih, yang pasti akan lebih mudah menyamakan sistem HR di seluruh dunia dalam satu platform. Contohnya seperti IBM, itu mereka menggunakan aplikasi HR yang berbasis internet yang bisa diakses semua cabang di 170 negara. Jadi kayak data karyawan, absensi, ataupun gaji itu bisa mereka pantau dari kantor pusat IBM secara langsung gitu. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke developing a more effective global HR system. Jadi ini tuh membahas bagaimana sih perusahaan multinasional itu dapat membuat sistem sumber daya manusia yang berlaku secara global tapi tetap efektif di berbagai negara. Nah, caranya yang pertama itu kita menyelaraskan sumber daya manusia dengan strategi perusahaan global. Yang kedua, kita melakukan standarisasi yang tepat. Yang ketiga, fleksibilitas lokal. Dan yang keempat, adanya komunikasi antar negara. Selanjutnya, kita masuk ke peran teknologi dalam sistem HR global. Nah, yang pertama, perannya itu adalah untuk menyediakan akses data karyawan secara global. Yang kedua, membantu standarisasi proses HR. Dan yang ketiga, perannya itu memberikan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Dan yang keempat adalah untuk mendukung kerja jarak jauh atau remote work. Lalu di sini juga ada making the global HR system more acceptable. Nah, yang pertama itu melibatkan manajer lokal. Jadi manajer lokal itu perlu dilibatkan dalam penyusunan kebijakan sumber daya manusia agar mereka itu merasa memiliki dan juga mendukung sistem tersebut. Yang kedua itu menghormati budaya lokal. Jadi perusahaan itu gak bisa atau gak boleh memaksakan semua kebijakan dari kantor pusat tanpa mereka pertimbangkan lagi budaya negara setempat. Nah, yang ketiga adanya pelatihan dan juga sosialisasi. Jadi karyawan ini perlu paham alasan dan juga manfaat dari sistem sumber daya manusia global yang diterapkan. Nah, yang terakhir atau yang keempat, menciptakan keseimbangan. Perusahaan itu harus menyeimbangkan kebutuhan global dengan kebutuhan lokal.
Baik, selanjutnya akan membahas tentang analisis kasus yang berjudul Selling Sand in the Desert. Jadi latar belakang kasus ini tuh berawal dari tingginya permintaan pasir untuk proyek konstruksi di Dubai. Walaupun nilai tersebut merupakan daerah gurun yang memiliki banyak pasir, namun pasir gurun tuh tidak cocok digunakan untuk konstruksi karena butirannya terlalu halus dan tidak mampu membentuk campuran beton yang kuat. Oleh karena itu, pasir yang digunakan tuh untuk pembangunan harus diimpor dari negara lain yang memiliki kualitas pasir yang sesuai. Nah, Australian Dig Company atau ADC melihat kondisi ini tuh sebagai peluang bisnis yang potensial. ADC merupakan perusahaan tambang pasir kecil di Australia yang telah dimiliki oleh keluarga yang sama selama beberapa generasi. Selama ini, perusahaan tuh hanya menjual pasir di pasar domestik kepada beberapa perusahaan konstruksi lokal dan belum pernah menjalankan bisnis di luar negeri. Untuk memanfaatkan peluang pasar di Dubai, ADC memutuskan membuka kantor penjualan dan logistik di kota tersebut. Perusahaan awalnya mencoba merekrut seorang manajer kantor yang memiliki pengalaman bekerja di Dubai. Namun, hanya sedikit pelamar yang tertarik karena paket kompensasi yang ditawarkan tidak terlalu kompetitif. Nah, akhirnya perusahaan itu memutuskan untuk mengirim direktur penjualannya sendiri, yaitu Kylie Little, untuk memimpin operasi tersebut di Dubai. Namun setelah tiba di Dubai, Kylie itu menghadapi berbagai kesulitan yang tidak terduga. Ia harus menghadapi biaya hidup yang sangat tinggi, peraturan bisnis yang kompleks, serta lingkungan kerja yang sangat berbeda dengan yang ia kenal di Australia. Selain itu, tim penjualan yang bekerja bersamanya juga terlihat kurang memiliki inisiatif dan lebih sering menunggu instruksi daripada secara aktif mencari peluang bisnis. Nah, Kylie ini juga menyadari bahwa menjalankan bisnis di Dubai sangat bergantung pada hubungan personal dan jaringan bisnis yang kuat. Tanpa koneksi yang tepat, sangat sulit untuk mendapatkan klien baru. Kondisi tersebut tuh membuatnya merasa terisolasi, kesulitan menjalankan pekerjaan secara efektif, dan akhirnya memutuskan untuk menutup kantor tersebut serta kembali ke Australia selama 6 bulan. Itu ada identifikasi masalah. Nah, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Australian Dig Company atau ADC dalam proses ekspansi bisnisnya ke Dubai, yaitu yang pertama, ADC mengalami kesulitan mendapatkan klien di Dubai. Terus yang kedua, Kylie Little mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan kehidupan di Dubai. Nah, terus yang ketiga, perusahaan itu mengalami kesulitan dalam merekrut manajer kantor di Dubai. Terus juga yang keempat, operasional kantor ADC di Dubai tidak berjalan secara efektif. Yang kelima, tim penjualan di Dubai kurang proaktif dalam mencari pelanggan. Terus yang keenam, Kylie Little merasa terisolasi dan akhirnya memutuskan kembali ke Australia. Nah, selanjutnya itu analisis penyebab masalah. Jadi, ada beberapa faktor yang dapat dianalisis mengapa ekspansi ADC ini ke Dubai tidak berjalan dengan baik. Salah satu penyebab utamanya itu yang pertama, kurangnya pengalaman internasional dari Australia Dig Company. Nah, seperti yang kita tahu, di sini kan merupakan perusahaan kecil yang selama ini hanya beroperasi di pasar domestik di Australia. Nah, perusahaan itu belum pernah memiliki pengalaman dalam menjalankan bisnis di pasar internasional, sehingga kurang memahami berbagai tantangan yang dapat muncul ketika memasuki pasar luar negeri. Terus yang kedua juga kurangnya riset pasar sebelum melakukan ekspansi ke Dubai. Nah, perusahaan tuh nggak melakukan analisis yang mendalam mengenai kondisi pasar, sistem bisnis, serta regulasi yang berlaku di Dubai. Akhirnya, ADC itu nggak memiliki strategi yang matang dalam menjalankan bisnis di wilayah tersebut. Terus juga yang ketiga, kesulitan dalam merekrut manajer kantor yang berpengalaman di Dubai. Ketika perusahaan mencoba merekrut manajer lokal atau manajer asli Dubai gitu untuk memimpin kantor di Dubai, hanya sedikit kandidat yang tertarik untuk melamar posisi tersebut. Hal ini tuh diduga karena paket kompensasi yang ditawarkan oleh ADC itu kurang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan lain di wilayah tersebut. Terus yang keempat, tentunya kesulitan adaptasi yang dialami oleh Kylie Little sebagai ekspatriat. Nah, Kylie Little itu ditugaskan untuk memimpin operasi di Dubai mengalami kesulitan dalam berbagai situasi gitu dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja dan kehidupan di negara barunya, yaitu di Dubai. Ia tuh harus menghadapi perbedaan budaya, sistem kerja yang berbeda, serta biaya hidup yang sangat tinggi. Terus yang terakhir, kurangnya jaringan bisnis di pasar Dubai.
Nah, di sini tuh tidak memiliki koneksi atau relasi bisnis yang kuat dengan perusahaan konstruksi di Dubai. Padahal dalam lingkungan bisnis di wilayah tersebut, hubungan personal dan jaringan profesional memiliki peran yang sangat penting dalam memperoleh peluang kerjasama. Ada analisis atau fakta kasus. Nah, apa aja sih fakta-fakta kasus yang penting gitu yang dapat digunakan untuk menganalisis situasi yang terjadi? Yang pertama, Dubai itu memiliki permintaan pasir konstruksi yang sangat tinggi karena proyek pembangunannya itu banyak dan besar gitu. Hal ini tuh sebenarnya menunjukkan bahwa peluang bisnis di wilayah tersebut tuh cukup menjanjikan. Yang kedua, pasir gurun di Dubai itu tidak dapat digunakan untuk bahan konstruksi. Hal ini disebabkan karena butiran pasir gurun tersebut terlalu halus dan berbentuk bulat sehingga tidak dapat mengikat dengan baik ketika dicampur dengan semen dalam pembuatan beton. Nah, yang ketiga, di sini merupakan perusahaan kecil yang tidak memiliki pengalaman internasional maupun jaringan bisnis di Dubai. Kondisi ini tuh menjadi kelemahan yang cukup signifikan ketika perusahaan mencoba memasuki pasar yang kompetitif. Nah, yang terakhir, yang keempat itu lingkungan bisnis di Dubai sangat bergantung pada jaringan dan hubungan personal. Tanpa koneksi bisnis yang kuat, tentunya perusahaan itu akan kesulitan mendapatkan klien serta membangun kerjasama dengan perusahaan konstruksi lokal. Dasar teori atau konsep yang digunakan dalam kasus ini tuh dapat dianalisis menggunakan beberapa konsep dalam manajemen internasional. Nah, salah satunya itu ekspansi bisnis internasional. Jadi konsep ini tuh menjelaskan bahwa perusahaan perlu melakukan analisis pasar dan memahami kondisi bisnis sebelum memasuki pasar internasional. Yang kedua, manajemen ekspatriat. Perusahaan harus mengelola karyawan yang bekerja di luar negeri dengan memberikan pelatihan, dukungan adaptasi dan kompensasi yang sesuai. Terus yang ketiga, manajemen lintas budaya. Perbedaan budaya dalam lingkungan bisnis internasional dapat mempengaruhi cara bekerja, berkomunikasi, dan membangun hubungan bisnis. Alternatif solusi. Nah, jadi apa sih alternatif solusi yang bisa diberikan? Nah, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, di situ dapat mempertimbangkan beberapa alternatif solusi. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan riset pasar yang lebih mendalam. Sebelum memasuki pasar internasional, dengan memahami kondisi pasar secara lebih baik, perusahaan dapat menyusun strategi yang lebih efektif. Nah, selain itu, perusahaan juga dapat menjalin kerjasama dengan mitra lokal di Dubai. Nah, mitra lokal ini biasanya memiliki jaringan bisnis yang luas, serta pemahaman yang lebih baik mengenai budaya dan regulasi setempat. Nah, perusahaan ini juga perlu meningkatkan dukungan terhadap karyawan ekspatriat dengan memberikan pelatihan lintas budaya serta bantuan adaptasi agar mereka tuh dapat bekerja dengan lebih nyaman di lingkungan baru. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis kasus ini itu adalah kasus ini tuh menunjukkan bahwa peluang bisnis yang besar tidak selalu menjamin keberhasilan apabila perusahaan tidak memiliki persiapan yang matang. Meskipun di Dubai ini memiliki permintaan pasir konstruksi yang tinggi, namun kurangnya pengalaman internasional serta minimnya riset pasar membuat edisi ini kesulitan menjalankan bisnisnya di wilayah tersebut. Nah, oleh karena itu, kasus ini tuh menunjukkan bahwa peluang bisnis yang besar tidak selalu menjamin keberhasilan jika perusahaan tidak memiliki persiapan yang matang. Perusahaan yang ingin melakukan ekspansi internasional perlu melakukan analisis pasar secara menyeluruh, memahami perbedaan budaya bisnis, serta mempersiapkan strategi manajemen sumber daya manusia yang tepat agar operasional bisnis di negara lain dapat berjalan dengan efektif. Ini adalah question. Jadi yang pertama, what challenge did EDC face with the Dubai expansion? Jadi tantangan apa yang EDC hadapi ketika melakukan ekspansi ke Dubai? Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, EDC ini mengalami kesulitan karena kurangnya persiapan sebelum melakukan ekspansi ke pasar internasional. Perusahaan tidak melakukan riset pasar secara mendalam mengenai kondisi bisnis di Dubai, termasuk budaya bisnis, terus sistem regulasi, serta cara membangun hubungan dengan klien. Selain itu, EDC juga tidak memiliki jaringan bisnis lokal yang dapat membantu mereka mendapatkan pelanggan. Nah, kesulitan lain itu juga muncul karena perusahaan tidak memiliki pengalaman dalam menjalankan bisnis internasional. Penempatan Kyle Little sebagai pemimpin operasi di Dubai tidak disertai dengan
pelatihan lintas budaya maupun dukungan organisasi yang memadai. What you have done to make the expansion more likely to success. Nah, perusahaan ini tidak melakukan analisis pasar yang mendalam mengenai kebutuhan pasar, terus juga kondisi persaingannya, serta karakteristik lingkungan bisnis di Dubai. Tanpa pemahaman yang cukup, perusahaan kesulitan menentukan strategi bisnis yang tepat. Nah, di sini juga tidak memperhatikan pentingnya jaringan bisnis lokal dalam menjalankan usaha di Dubai. Lingkungan bisnis di wilayah tersebut sangat mengandalkan hubungan personal dan koneksi profesional. Nah, terus juga sistem kompensasi yang kurang kompetitif, sehingga perusahaan itu mengalami kesulitan dalam merekrut manajer yang berpengalaman untuk memimpin operasi. Yang ketiga, how could EDC have made Kylie Little's expat experience more positive for herself and the company? Nah, agar ekspansi bisnisnya itu berhasil, EDC itu seharusnya melakukan riset pasar yang lebih mendalam sebelum memasuki pasar Dubai. Tentunya dengan memahami kondisi pasar, terus juga perusahaan itu dapat menyusun strategi bisnis yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selain itu, perusahaan juga sebaiknya menjalin kerjasama dengan mitra lokal. Terus juga kerjasama itu dapat membantu perusahaan dalam membangun relasi dengan klien serta memahami budaya bisnis setempat. Perusahaan juga perlu meningkatkan manajemen ekspatriat dengan memberikan pelatihan lintas budaya serta dukungan yang memadai bagi karyawan yang bekerja di luar negeri.